pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita seperti biasanya. Namun terlebih dahulu Ibu absen kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Akbar, Dwi, Fitri, Irma, Jimmy, Merta, Dewi, Adi, Sista, Ispen ya, Suparman, Alisa, Zikri. Ya, berarti yang tidak hadir satu ya, Sista. Sista sekarang sedang melaksanakan perlombaan duta anti narkoba di provinsi ya. Kita doakan semoga Sista mendapatkan hasil yang terbaik ya dan menjadi juara. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita ada baiknya membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin doa ya. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah ya, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita hari ini bisa melaksanakan proses pembelajaran kita seperti biasanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Ibu ingatkan selalu bahwa kita harus tetap menjaga protokol kesehatan ya, mengingat negara kita belum pulih benar ya dari pandemi ya. Nah, oke. Untuk meningkatkan semangat kita pada hari ini, ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu ya. Silakan semuanya berdiri. Pada hari ini ya anak-anak. Nah, sebelumnya siapa yang masih ingat materi kita pada minggu lalu? Iya, Merta. Iya, sistem hukum ya. Kita minggu lalu sudah belajar tentang sistem hukum. Nah, pada pertemuan kita pada kali ini, kita akan belajar mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, sebelum kita memulai memasuki materi, Ibu akan memberikan kalian kuis ya terlebih dahulu. Ini tujuannya adalah mengetes sebatas mana pemahaman kalian atau pengetahuan kalian tentang materi kita hari ini tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Ya, oke. Jimmy bisa bantu Ibu. Nah, kalian lihat ini ya. Tebak kata namanya. Ibu akan mengetes pengetahuan kalian tentang materi pada hari ini. Ini ada 10 kata yang tersembunyi di dalam baris kolom-kolom ini. Silakan kalian maju ke depan yang tahu kata itu. Bisa boleh vertikal atau horizontal ya. Silakan siapa yang bisa maju ke depan. Iya, Zikri ini. Di garis. Ya, terus. Ayo, siapa lagi? Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, melalui tayangan video, kalian dapat menganalisis peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia ya secara lisan dengan pendapat sendiri. Nah, Ibu akan menayangkan kalian video materi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kalian simak ya. Internasional itu adalah hubungan yang
bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Nah, perlunya kerjasama atau hubungan internasional itu ada beberapa faktor, ya. Yang pertama, faktor internal, bahwa suatu negara itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya hubungan dengan negara lain ataupun kerjasama dengan negara lain. Ya, jangankan negara ya, kita manusia saja tidak bisa hidup sendiri. Ya, adakah pertanyaan? Ya. Iya, bagus. Bagaimanakah peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia? Itu pertanyaan dari Irma ya, Irma. Oke, nah kita lihat. Nah, yang pertama, Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-60 pada tanggal 28 September tahun 1950. Kemudian yang kedua, memprakarsai penyelenggaraan konferensi Asia Afrika yang menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Kemudian keaktifan Indonesia sebagai pendiri gerakan non-blok pada tahun 1961. Kemudian ada lagi keterlibatan langsung dalam misi perdamaian keamanan PBB. Kemudian lagi Indonesia. Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas semua, Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Kita akan berdiskusi ya mengenai satu buah berita ya. Tapi Ibu bagi dulu kelompoknya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan yang ini kelompok 3. Ini lembar LKPD-nya ya. Silakan kalian perhatikan lembar LKPD. Ya, lihat. Di sini ada berita tentang Indonesia dorong terus perdamaian dan pembangunan kembali di jalur Gaza. Ya. Nah, kalian diskusikan bersama. Ini lembar LKPD-nya ya. Silakan kalian perhatikan lembar LKPD. Ya, lihat. Di sini ada berita tentang Indonesia dorong terus perdamaian dan pembangunan kembali di jalur Gaza. Ya. Nah, kalian diskusikan bersama kelompok masing-masing. Nah, kalian kelompok 3 kan? Sini, mana lembar LKPD-nya? Nah, nanti kalian diskusikan ini ya, sama-sama jawab di sini ya. Boleh kalian buka buku. Materi kita bab berapa? Halamannya. Lihat di halaman daftar isinya. Nah, ini nah. Ada. Nah, buka halamannya. Ya. Nah, silakan diskusikan ya, sama-sama ya. Sekarang kita akan mendemonstrasikan hasil diskusi kalian ya bersama kelompok kalian masing-masing ya. Dan kelompok lain boleh menanggapi atau kan memberi pertanyaan boleh ya. Silakan kelompok mana yang terlebih dahulu? Kelompok mana? 1 dulu ya, berurutan saja ya. Silakan kelompok 1 berdiri dari tempat duduknya masing-masing, semuanya berdiri. Nah, ya, silakan ya. Ada yang jadi moderator, ada yang menjawab. Silakan kalian berkolaborasi ya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merta Andriani. Saya sebagai moderator. Di sebelah kiri saya ada Zikri, di sebelah kanan saya ada Dwi dan Suparman. Berdirinya kami di sini akan mendemonstrasikan
kesimpulan pada berita Indonesia dalam terus perdamaian dan pembangunan melalui jalur Gaza. Menjelaskan bahwa pemerintahan di Indonesia turut berpartisipasi dalam konferensi internasional Karena dengan Pancasila dalam menciptakan perdamaian dunia itu termasuk Pancasila Surah kedua yang produksi Indonesia banyak. Salah satunya diperkuat dalam membantu Gaza. Peran bangsa Indonesia dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Menurut kami, Indonesia sangat berjiwa kemanusiaan. Peran Indonesia sangat penting bagi Palestina yang sedang dilanda masalah. Serta saran yang dapat kami ajukan kepada pemerintahan untuk meningkatkan peran bangsa. Tadi kelompok kalian mengaitkan berita yang sudah kita diskusikan dengan sila kedua. Bisakah kalian menjelaskan lebih detail mengenai kontribusi Indonesia dalam membantu Gaza? Saya akan menjawab pertanyaan dari Fikri. Kesimpulan pada berita Indonesia dorong terus perdamaian dan pembangunan kembali jalur Gaza adalah menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia turut berpartisipasi dalam konferensi internasional, yaitu untuk mengumpulkan donasi rakyat Palestina di jalur Gaza setelah terjadi serangan dari Israel ke wilayah tersebut pada bulan Juli dan Agustus yang lalu. Untuk rekonstruksi Gaza yang diinisiasi oleh pemerintah Mesir bekerja dengan Norwegia. Oke, yang lain bertanya? Sudah, bagaimana kelompok lain? Sudah jelas? Baiklah, kami akhiri presentasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, setelah tadi kita diskusi, ternyata kalian sudah bisa menganalisis maupun mendemonstrasikan hasil dari diskusi kalian pada hari ini, ya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia, ya, terutama mengenai berita dorong terus pembangunan dan kemerdekaan kembali jalur Gaza ini, ya, itu merupakan tujuan dari cita-cita bangsa Indonesia itu sendiri, ya. Selain dari pengamalan sila kedua, ya, mengenai nilai kemanusiaan kita, ya, itu juga terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Bunyinya apa? Ada yang ingat? Alinea keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke. Nah, pada hari ini kita sudah belajar banyak dan kemudian berdiskusi, ya, sampailah ke penghujung kegiatan kita pada hari ini. Silakan kita memberikan kesimpulan terlebih dahulu terhadap pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran hari ini? Iya, Dwi. Hari ini adalah hubungan internasional merupakan hubungan yang dilakukan oleh negara-negara yang bersifat global dan melampaui batas-batas ketahanan negara. Iya, betul sekali, ya. Kita sudah belajar mengenai pengertian hubungan internasional, peran-perannya, kemudian keikutsertaan atau peran aktif Indonesia dalam menjalin hubungan internasional, dan harapan kita ke depannya Indonesia tetap terus aktif, ya, membantu dan bekerja sama dengan negara lain, ya, dalam artian kita aktif tetapi tidak mengintervensi negara lain juga, ya. Oke, penghujung kegiatan ini Ibu akan bertanya kepada kalian, adakah materi yang sulit pada hari ini? Tidak. Adakah kendala dalam menjalankan kegiatan kita hari ini? Tidak. Oke, kalau tidak ada, kalian Ibu kasih tugas, ya, melalui grup WA Ibu bagikan link Google Formulir, ya. Nah, silakan kalian kerjakan, di sana ada 5 soal, ya. Kemudian boleh kalian melihat sumber-sumber untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, terakhir, silakan ketua kelas kita pimpin doa terlebih dahulu untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Silakan ketua kelas. Kita akhiri, ada baiknya kita berdoa di
Doa mulai. Doa selesai. Berisalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.